lagi bersama aku dalam video reaction dalam makul mata kuliah pengantar etika. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai sebuah jurnal internasional yang berjudul The Ecological Crisis and Self-Delusion Implications for the Building Sector. Jurnal ini ditulis oleh William E. Rees dalam School of Community and Regional Planning, University of British Columbia. Jadi dalam jurnal ini akan dijelaskan mengenai krisis ekologi dan mengenai apa yang melatar belakangnya, terlebih-lebih dalam kaitannya pada pengembangan sektor dunia modern. Jadi penasaran? Simak terus videoku dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Sebelum kita menginjak ke materi yang lebih dalam, marilah kita pahami dulu apa sih krisis ekologi itu. Teman-teman, menurut jurnal atau artikel yang aku terima, aku dapatkan dalam jurnal UNY ini, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah etimologi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup atau tempat hidup makhluk hidup di dunia ini. Sedangkan krisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah atau diartikan keadaan yang berbahaya, parah sekali, keadaan yang genting, kemelut, dan keadaan yang suram. Selanjutnya ada sebuah pendapat dari seorang ahli. Beliau bernama Langdon Gilkey, seorang doktor lulusan Columbia University. Beliau juga sudah banyak sekali berkecimpung dalam pengajaran, baik itu di universitas lokal maupun internasional. Beliau menyatakan bahwa relasi-relasi modern terhadap alam semesta, bahkan sikap dan pandangan manusia modern terhadap alam, telah mendorong berbagai bencana yang terjadi dewasa ini. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan menurut Langdon Gilkey ini sudah mengarahkan pada krisis atau bencana yang menyebabkan manusia itu hancur perlahan demi perlahan. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai macam skill, talenta, kemampuan yang manusia miliki, mengapa sih masih terjadi banyak sekali krisis ekologi di tengah dunia ini? Apa sih yang melatar belakangnya semua itu? Jadi menurut jurnal ini dijelaskan bahwa manusia itu terlalu serakah. Mereka kurang dapat menggunakan kebijaksanaannya. Mereka kurang, bahasanya itu, berefleksi, kurang bermeditasi atas apa yang mereka lakukan. Jadi sejauh ini mereka semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tidak memperhatikan kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, sesuai dengan video Pak Trip tadi, dijelaskan bahwa generasi sebelumnya itu mencoba untuk berminta maaf pada generasi setelahnya. Berkaitan dengan keserakan manusia dengan mengambil sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tanpa memperhatikan jangka panjangnya, entah itu mengambil minyak, gas, kemudian ada lagi batu bara, dan sumber daya alam lainnya yang sekiranya tidak bisa diperbarui itu, mengapa tidak ada regulasi atau semacam undang-undang yang sekiranya harus mengatur agar SDA itu dapat terus dipertahankan di kehidupan selanjutnya. Mengapa hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, sedangkan di kemudian hari kita nggak tahu kita generasi anak cucu kita itu bakal bagaimana. Mengapa produk-produk yang berbahan plastik maupun berbahan logam terus-menerus dan boleh saja dikeruk sebesar-besarnya? Apakah nggak ada alternatif lain atau bahan lain yang bisa digunakan untuk mengganti bahan-bahan yang berbau plastik maupun logam itu?
Apakah regulasi pemerintah maupun dunia kurang tegas untuk menyikapi hal ini? Ini bisa menjadi refleksi bagi kita bersama. Dijelaskan pada bagian lain, apakah ada sesuatu semacam teknologi yang dapat mengurangi tingkat krisis ekologi saat ini? Misalnya aja mesin-mesin yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan. Contohnya aja semacam smart car, kemudian ada smart city, kemudian ada apa ya? Mungkin teman-teman bisa mencari tahu dan bisa tulis di kolom komentar. Ya, semua itu memang bolehlah dianggap menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat krisis ekologi. Tapi apakah itu benar-benar tepat? Apakah itu benar-benar dapat mengurangi, dapat menghentikan krisis ekologi? Semua teknologi itu tidak bisa menghentikan umur sumber daya alam, tetapi hanya dapat memperpanjang jarak atau memperpanjang ketersediaan sumber daya alam di alam. Contohnya aja, sebelum ditemukannya smart car atau hybrid car, sumber daya alam minyak misalnya diprediksi akan habis selama 100 tahun ke depan. Nah, tetapi setelah ditemukannya hybrid car atau green car atau mesin-mesin yang ramah lingkungan, sumber daya alam minyak itu akan habis selama 150 tahun. Jadi telah jelaslah bahwa segala alternatif yang manusia ciptakan itu tidak bisa menghentikan krisis ekologi, tapi hanya dapat memperpanjang saja. Menyikapi fenomena semacam itu, kira-kira siapa sih yang bakal diuntungkan? Atau kira-kira siapa sih yang bakal dirugikan? Tentu pastinya mereka yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki modal atau pihak kapitalis. Mereka yang memiliki modal besar akan sangat mudah untuk mengambil, untuk mengeruk segala macam sumber daya alam, sumber daya manusia, agar itu semua dipergunakan untuk mencari kepentingan pribadi atau golongan saja. Sedangkan mereka yang tidak memiliki sumber pemasukan ataupun modal yang besar dan bekerja sebagai pekerja, tentu mereka akan mengalami semacam pemerasan atau penindasan tenaga yang membuat mereka akan mati secara perlahan demi perlahan. Itu menandakan bahwa siapa yang terkuat, mereka akan bertahan. Siapa yang lemah, mereka akan mati. Hal itu sejalan dengan fenomena saat ini, di mana pandemi virus COVID-19 ini banyak sekali menelan banyak korban di tengah masyarakat, tengah keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang yang sangat kita cintai. Mereka yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat, mereka akan masih bisa bertahan dan membaik. Sedangkan mereka yang sudah lemah, renta, sudah tua terutama, akan mengalami penurunan tingkat kesehatan dan ketahanan fisik, sehingga mereka harus lebih dahulu berpulang ke rumah Bapa. Lalu yang terakhir, apakah ada solusi untuk menyikapi itu semua yang membawa manusia, ciptaan, dan Allah itu bersatu dan akhirnya menciptakan kehidupan yang selaras dan harmonis? Kira-kira ada nggak ya? Jadi menurut suatu sumber di mana ilmu kosmoteandrik antara alam ciptaan, Tuhan dan manusia itu bersatu padu menciptakan suatu kerjasama yang baik, sehingga terciptalah kehidupan yang selaras, yang harmonis. Apakah itu mungkin? Menurut kamu bagaimana? Kita sebagai manusia yang cerdas, manusia yang bijaksana, yang memiliki hati nurani,
kita diundang untuk bertindak atau bersikap sesuai dengan kebijaksanaan kita, sesuai dengan hati nurani kita, di mana kita diundang untuk menyejahterakan kehidupan bersama kita, bonum commune kalau dalam bahasa religius Katoliknya begitu. Kita harus mampu menciptakan kehidupan bersama yang baik, yang selaras, yang sesuai dengan kehendak dan maksud Allah. Maka dalam sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus, Laudato Si, terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Dalam ensiklik itu dituliskan dan dijelaskan bahwa manusia, Allah dan ciptaan perlu memiliki kerjasama yang intens. Itu sejalan dengan konsep kosmoteandrik, di mana Allah, manusia dan ciptaannya itu saling bekerja sama untuk mendukung satu sama lain, untuk menciptakan kehidupan baru, kehidupan yang menyenangkan, yang harmonis, sesuai dengan konsep kehidupan bersama atau dalam bahasa religiusnya bonum commune. Maka dari itu, kita perlu menghindarkan, mengesampingkan self delusion pada diri kita. Apa sih self delusion? Jadi teman-teman, self delusion adalah semacam konsep atau pemikiran bahwa apa yang kita anggap baik itu sebenarnya belum tentu baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yang kita anggap itu baik menurut diri kita, sebenarnya maksud atau anggapan itu tidak baik atau belum tentu baik menurut orang-orang di sekitar kita. Nah, ini sejalan dengan keserakan manusia tadi, bahwa kita menganggap bahwa mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya itu baik, tetapi sebenarnya itu tidak baik karena akan merugikan manusia itu sendiri, bahkan kehidupan mereka, kehidupannya di kemudian hari. Jadi sebagai conclusion atau kesimpulan dan semacam penutup dari aku, menyikapi krisis ekologi di tengah dunia dewasa ini, kita perlu bertindak dewasa, kita perlu bertindak bijaksana, kita perlu menggunakan hati nurani kita sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang bermartabat, agar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tidak malah menjerumuskan kita ke sebuah jurang yang dalam, tetapi malah membawa kita pada tangga yang mengarah kita pada kehidupan yang lebih baik. Itu perlu diperhatikan bersama. Yang kedua, aku pesan untuk kalian generasi muda saat ini, generasi milenial, agar kalian itu hendaknya mampu menjalin relasi yang baik dengan diri sendiri, sesama kita, alam ciptaan, dan Allah. Itu semua dapat membantu kita untuk berefleksi agar kita mampu menyadari keberadaan kita di dunia ini, bahwa kita itu hidup tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk kehidupan yang akan mendatang, untuk anak cucu kita dan generasi-generasi setelah kita. Kita perlu bersikap bijaksana tadi, sesuai dengan hati nurani kita tadi, agar itu semua membawa pada kehidupan bersama yang baik, bonum commune, kebaikan bersama. Oke, itu sedikit banyak penjelasanku mengenai krisis ekologi dan self delusion, bahwa sebenarnya mengenai self delusion itu, apa yang kita anggap baik itu sebenarnya tidak tentu baik, karena akan merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Jadi kita perlu bersikap bijaksana. Kemudian yang kedua, mengenai krisis ekologi, kita perlu juga bersikap bijaksana untuk menyikapi keserakahan kita, kebutuhan kita, bahwa kita hidup itu tidak hanya saat ini, tapi untuk kehidupan selanjutnya. Maka kita perlu bersikap bijak, perlu bersikap selektif, agar apa yang kita lakukan tidak malah membuat kita mati sia-sia. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videoku. Terima kasih Pak Greg dan semua saja yang sudah mendukung. Semoga ini semua dapat memberikan manfaat, insight baru untuk kita semua. Sekian dari aku, sampai jumpa dalam video-video reaksiku selanjutnya. Semoga
hari kalian menyenangkan dan baik adanya. Thank you for watching. See you next time and God bless you.